Berbicara ekonomi kerakyatan, ini merupakan salah satu sistem ekonomi yang ide awalnya, ide besarnya itu mencari sistem ekonomi alternatif. Karena pada waktu itu, masa Perang Dingin, kita mengenal sistem ekonomi, ada dua sistem ekonomi yang besar pada waktu itu. Yang pertama adalah sistem ekonomi liberal yang dianut oleh blok barat ya, negara-negara barat seperti Amerika, Jerman, Inggris, Italia, Denmark dan seterusnya, dan juga ada sistem ekonomi komunis yang dianut oleh Soviet pada waktu itu, Rusia dan seterusnya, dan juga salah satunya ada Cina. Tetapi pada Perang Dingin sistem itu gagal menjadi dua sistem itu ya, gagal menjadi sistem yang dapat memonopoli sistem perekonomian yang ada di dunia. Nah, maka dari itu Bung Hatta mencoba mencari jalan tengah melalui sistem ekonomi kerakyatan yang memang basisnya adalah bertumpu pada masyarakat. Nah, sistem ekonomi kerakyatan ini memang memusatkan pertumbuhannya itu pada rakyatnya sendiri. Nah, pemikiran ini tentu berdasar bahwa ekonomi kerakyatan dengan digali dari kebudayaan Indonesia dan juga dari diri Indonesia. Nah, terlepas pada waktu itu adalah masa penjajahan, kita pada waktu itu masyarakat Indonesia pasti memiliki rasa persatuan yang tinggi. Sehingga karena kita dijajah, kita punya semangat gotong royong. Karena kita dijajah pada waktu kita punya semangat persatuan. Dan ekonomi kerakyatan semangatnya persatuan dan juga gotong royong. Secara lebih terperinci, ekonomi kerakyatan itu diaktualisasikan di pasal 3 itu Undang-Undang Dasar 1945. Kalau tidak salah, di dalam pasal 33 itu terdapat 4 ayat. Jadi pasal 33 ayat 2 itu berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara. Kemudian pasal 33 ayat 3 itu berbunyi bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, terlepas daripada hal itu, jadi Bung Hatta sudah memberikan legasi tersendiri menuliskan hal tersebut pada undang-undang. Dan seharusnya undang-undang itu kan merupakan jalan atau mungkin juga dapat dikatakan sebagai rel supaya kita dalam mengelola bangsa ini tidak lewat daripada rel yang sudah kita bangun. Sehingga memang prinsipnya adalah ekonomi kerakyatan. Dan di balik itu Bung Hatta juga terinspirasi dari Saimaul Undong di Korea dan juga gerakan Federal Land Development Authority di Malaysia yang memang sudah pada masa itu sudah berhasil mengembangkan ekonomi kerakyatan yang memang basisnya adalah masyarakat di desa. Nah, kemudian pada itu Bung Hatta dengan ekonomi kerakyatannya sama sekali itu tidak anti dengan kapital, enggak. Tidak juga anti dengan komunis, enggak. Sekali lagi ini merupakan jalan tengah. Jadi di postur ekonomi kerakyatan itu dia yang pertama adalah ada badan usaha milik negara. Yang kita ketahui sekarang konsepnya itu adalah dalam bentuk BUMN yang kita kenal sekarang. Dan juga pilar lainnya itu adalah koperasi. Kemudian pilar yang ketiga itu adalah swasta. Jadi swasta berada di tengah-tengah antara negara dan juga koperasi. Itu ide dari Bung Hatta. Nah, sesuai dengan yang ada pada pasal 33, jadi cabang-cabang produksi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup itu harus dikuasai negara. Yang seperti kita ketahui Indonesia ini kan sangat cantik ya, sangat seksi dalam hal apa? Sumber daya alam. Nah, pada zaman itu memang kita Indonesia belum mampu atau belum memiliki sumber daya manusia yang memadai. Kita sangat kurang di hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Maka dari itu Hatta ingin mengamankan kekayaan alam kita supaya kita sebagai bangsa yang memang punya otentisitas terhadap alam itu kita juga bisa menikmati. Sehingga timbullah pasal 33 itu. Tapi pada kenyataannya ide besar Bung Hatta
untuk supaya negara ini menguasai hajat hidup dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu masih sampai saat ini belum terrealisasi dengan sempurna. Karena secara logika begitu ya, BUMN, jadi ada BUMN yang di bidang energi seperti PLN misalkan, batu bara dan seterusnya. Kita ambil contoh misalkan PLN. BUMN ini kan dia secara logika itu nggak punya pesaing. Jadi dia sudah langsung menguasai. Dia bisa memonopoli kebijakan, dia bisa menguasai sumber-sumber daya yang ada. Jadi secara otomatis dia nggak punya pesaing. Tapi pada kenyataannya malah menorehkan rekor yang tidak bagus ya. Jadi masih rugi. Kan kita membayangkan BUMN yang memang dia sudah mengelola isi dari negara ini, dia tinggal mengelola, kemudian memberikan untung kepada negara sehingga ada pemasukan di APBN kita. Tapi kenyataannya kan terbalik. Nah, kemudian pada itu ekonomi kerakyatan, sekali lagi ini merupakan jalan tengah dan sangat bisa dikatakan ya, itu sangat bertentangan dengan ekonomi liberal. Karena pada prinsipnya kalau kita tinjau ekonomi kerakyatan itu sekali lagi bertumpu pada masyarakatnya. Sedangkan kalau ekonomi liberal itu dia tarung bebas. Nah, pada ekonomi liberal, jadi negara itu tidak ada melakukan intervensi. Tapi kalau ekonomi kerakyatan, negara harus melakukan intervensi dalam bentuk apa? Seperti tadi BUMN. Jadi badan usaha ini harus dia dikelola oleh negara. Itu kalau di sistem liberal dia tarung bebas. Jadi pasti ada yang kalah, ada yang menang. Dan pada sistem ekonomi liberal itu memang tumpuannya adalah modal, tumpuannya adalah kapital. Jadi sangat terbalik sekali dengan semangat ekonomi kerakyatan yang memang bertumpu pada desa dan memang lebih fokus pada membesarkan masyarakat kecil. Jadi Hatta mengambil percontohan yang ada di Inggris, di mana koperasi itu yang awalnya kecil, yang awal mulanya adalah badan usaha bersama, itu sampai bisa mendirikan supermarket yang merupakan penyuplai barang-barang untuk di Inggris dan negara-negara tetangganya.